Alhamdulillah, kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pintar itu, hadirin, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat mati. Kita ini semua calon-calon mayat semua. Tidak lama lagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jadi hadirin, sebentar ada ceramah-ceramah ini dari Pak Mustafa, Ustaznya Kilo 7, tentang nasihat-nasihat. Kita dengarkan, kita tawadduh. Nah, namanya manusia ini perlu bekal untuk dibawa mati. Apa itu? Amal-amal soleh, amal-amal agama. Oke, salah kita dengarkan dulu tausiah atau ceramah dari Pak Mustafa. Insyaallah semua bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nih, coba anu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lagi dan lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjungkan senantiasa kepada sosok manusia yang fenomenal, Rasul sanjungan, Nabi toladan, insan pujaan, dialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diakui bahwa semua manusia punya masalah. Yang tidak punya uang, masalah. Yang punya uang pun masalah. Yang miskin, masalah. Yang kaya juga masalah. Tinggal di gubuk, masalah. Tinggal di rumah mewah pun masalah. Yang belum kawin, masalah. Sudah kawin pun masalah. Yang belum punya anak, masalah. Yang sudah punya anak juga masalah. Pendek kata, semua manusia di permukaan bumi ini punya masalah. Tinggal di desa bermasalah. Yang tinggal di kota juga masalah. Tinggal di negara yang miskin bermasalah.
tinggal di negara yang maju pun bermasalah. Semua manusia bermasalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke permukaan bumi ini untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia di permukaan bumi ini. Baik itu permasalahan di dunia maupun permasalahan di akhirat nanti. Nabi dan rasul ini datang ke permukaan bumi untuk menyelesaikan masalah manusia, baik itu permasalahan di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Apa yang Nabi dan Rasul bawa itu, apakah Nabi itu membawa uang yang banyak? Ternyata bukan. Apakah Rasul membawa intan permata? Ternyata tidak. Apakah Nabi itu membawa kekuasaan, jabatan, pangkat untuk menyelesaikan masalah manusia? Juga bukan. Lalu apa yang Nabi bawa, hadirin? Untuk menyelesaikan masalah manusia di permukaan bumi ini, Nabi membawa agama. Membawa agama. Maka kalau mau jadi bahagia, mau jadi orang yang senang, tidak harus jadi kaya, tidak harus punya uang yang banyak. Karena dengan uang yang banyak tidak mungkin selesai masalah, belum tentu bisa menyelesaikan masalah manusia. Sudah kita sering dengar bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia hanya ada dalam amal-amal agama. Manusia hari ini keliru mencari kebahagiaan, kesenangan dengan cara apa yang dilihat oleh matanya, lalu mendustakan apa yang tidak dilihat oleh matanya, mendustakan hal-hal yang gaib. Mereka mengejar kebahagiaan dengan memburu pertanian, sains teknologi, peternakan, dan lain-lain sebagainya. Siang malam mengejar namanya bahagia, namun bahagia tak ditemukan juga. Kenapa? Karena salah di dalam memilih jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan hanya ada dalam amal-amal agama. Ada ungkapan yang sering kita dengar dari dulu sampai hari ini. Digubuk derita. Maksudnya kalau tinggal di gubuk menderita. Padahal bukan tinggal di gubuk menderita. Orang yang tinggal di rumah mewah pun belum tentu bahagia. Jangankan tinggal di gubuk, dibakar dalam kobaran api pun bisa bahagia, apalagi dalam gubuk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud di dalam kobaran api. Nabi Ibrahim ternyata bahagia di dalam api. Dibakar selama 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim di dalam kobaran api yang begitu menyala, sejuk, tentram, bahagia. Bukan 1-2 jam, 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim dapat makan, dapat minum di dalam kobaran api yang menyala. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim ada amal-amal agama dalam hidupnya. Kalau Nabi Ibrahim bisa bahagia dalam kobaran api selama 40 malam 40 hari, bagaimana tinggal di gubuk bisa menderita? Bahagia tidak diukur dengan harta yang banyak.
dengan mobil yang berjajar di garasi. Tetapi bahagia sederhana, cukup dengan amal-amal agama. Nabi tungkus lumus menyampaikan ini agama, memberi pemahaman kepada manusia di seluruh dunia bahwa kebahagiaan itu hanya ada dalam amal-amal agama yang sempurna. Maka barang siapa mencari kebahagiaan di luar daripada agama, maka sungguh dia akan kecewa dan kecewa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan dan kejayaan makhluknya itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Manusia, Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaannya dalam amal agama. Binatang cacing misalnya, Allah letakkan kebahagiaannya dalam tanah. Ketika kerbau ditanya, "Wahai kerbau, bahagiakah kamu setiap hari hanya makan rumput, baring di atas kubangan, baring di atas najis, baring di atas kencing sendiri?" Apa kata kerbau? Bahagia, dia bilang, walaupun setiap hari hanya makan rumput. Daripada kelelawar, dia bilang, hanya tahu bergantung, kepala di bawah, kaki di atas, sehingga kalau kencing berak kena kepala, kena badan, sehingga berbau. Ketika kelelawar ditanya, "Wahai kelelawar, bahagiakah kamu? Diciptakan Allah seperti itu, hanya tahu bergantung saja, sampai berbau, kena kencing badan sendiri." Apa kata kelelawar? Bahagia, dia bilang. Bahagia. Daripada cacing, dia bilang, hanya tahu mengesot saja dalam tanah, kaki tiada. Saya bagus, bisa bergantung, bisa terbang. Ternyata semua pun bersyukur. Ketika cacing ditanya, "Wahai cacing, bahagiakah kau? Diciptakan Allah hanya tahu mengesot, tiada kaki." Itu pun dalam tanah. Kata cacing, bahagia, senang, dia bilang, daripada manusia. Kenapa memang manusia? Dia bilang manusia diciptakan Allah begitu sempurna, tapi tak pandai bersyukur. Manusia mana yang tak pandai bersyukur? Manusia yang tidak pandai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan manusia ternyata hanya ada dalam amal-amal agama. yakni sejauh mana manusia itu taat kepada Allah dan mengikut cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hadirin kita duduk di sini bersama memikirkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri. Nabi kita sudah tiada ada. Hataman Nabiin, Nabi itu adalah penutup Nabi. Tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas Nabi dibebankan kepada kita semua. Tugas kita adalah menyampaikan kepada dunia bahwa kebahagiaan manusia itu hanya ada dalam amal-amal agama yang sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita insyaallah bukan hanya duduk kita di sini, tetapi kita bergerak keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya bicara keluar-keluar lalu tidak pandai bergerak hadirin. Mari kita saling mengajak keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap sedia hadirin? Minggu depan insyaallah kita keluar 3 hari. Sampaikan kepada seluruh manusia di permukaan bumi ini bahwa kebahagiaan manusia itu hanya ada dalam amal-amal agama. Maka insyaallah semua bersedia. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pare,
Sampaikan kepada dunia. Sampaikan kepada dunia bahwa kebahagiaan manusia ada di dalam agama, amal-amal agama. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buat lagi satu majlis, yaitu pembacaan kisah-kisah sahabat. Kisah salat sahabat Ansar yang terkena panah ketika bertugas jaga malam bersama seorang sahabat muhajir. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang ke suatu peperangan, beliau waktu malam singgah di suatu tempat dan bersabda, "Siapakah yang siap menjadi petugas jaga pada malam ini?" Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kalangan Muhajirin dan Sayyidina Abbad bin Bas radhiyallahu an dari kalangan Ansar berkata, "Kami berdua siap bertugas jaga malam." Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka agar bertugas jaga di sebuah bukit yang kemungkinan musuh bisa datang dari arah tersebut. Keduanya pergi ke bukit tersebut. Setibanya di sana, sahabat Ansar berkata kepada saudaranya dari kaum Muhajirin, "Mari kita bagi malam ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama aku yang bertugas jaga dan engkau beristirahat. Kemudian bagian yang kedua engkau yang bertugas jaga dan aku yang beristirahat. Sehingga malam ini kita dapat berjaga secara bergantian. Jika terasa ada bahaya, maka yang bertugas jaga hendaknya membangunkan kawannya. Jika kita berdua berjaga bersama-sama, bisa-bisa kita mengantuk dan tertidur." Kemudian sahabat Ansar mendapat bagian tugas jaga yang pertama, dan sahabat Muhajirin tidur sambil bertugas. Sayyidina Abbad radhiyallahu an mendirikan salat. Ternyata ada seorang musuh yang mengintainya dari jarak jauh. Musuh itu membidikkan anak panahnya ke arah Sayyidina Abbad radhiyallahu an, tetapi Sayyidina Abbad radhiyallahu an tetap tegak, tidak goyah sedikit pun. Musuh pun melepaskan lagi anak panahnya, hingga akhirnya musuh melepaskan anak panahnya yang ketiga. Setiap anak panah menancap di badan Sayyidina Abbad radhiyallahu an, ia langsung mencabut dan melemparkannya dengan tangannya. Lalu ia ruku dan sujud dengan tenang. Selesai salat, Sayyidina Abbad radhiyallahu an baru membangunkan kawannya. Ketika musuh melihat ternyata ada dua orang, ia segera melarikan diri. Ia tidak tahu bahwa berapa banyak lagi tentara Islam di situ. Ketika bangun Sayyidina Ammar radhiyallahu an melihat darah mengalir dari bekas 3 anak panah pada tubuh Sayyidina Abbad radhiyallahu an. Sayyidina Ammar radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Abbad radhiyallahu an, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi?" Sayyidina Abbad radhiyallahu an menjawab, "Ketika aku salat tadi, aku mulai membaca surah Al-Kahfi dan hatiku enggan untuk rukuk sebelum menyelesaikan surat ini. Namun aku merasa khawatir aku bisa mati jika dipanah terus-menerus, sehingga tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertunaikan. Jika aku tidak mencemaskan hal itu, akan ku selesaikan bacaan surah itu sebelum aku ruku, walaupun aku harus mati." Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Daud. Demikianlah salat para sahabat radhiyallahu anhum
dan betapa gairahnya mereka salat meskipun panah demi panah menancap di tubuh dan darah mengalir dari lukanya, tidak mengubah keasikan salatnya sedikit pun. Sedangkan salat kita hanya karena seekor nyamuk, salat kita menjadi kacau, apalagi jika lebah yang datang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kisah sahabatnya, kisah salatnya para sahabat, kisah salatnya sahabat. Dalam salat dia dipanah tapi tidak goyah. Begitulah kecintaan sahabat terhadap salatnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita bisa amalkan juga, sampaikan pada orang yang belum sempat mendengarkannya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.